Malam Kak, terima kasih. Maksudnya kesian juga seperti itu. Oke. Yuk, silakan. Romo, Yo, an sosial. boleh Ya, an tanya Romo, sosial. Ya, baik, Katolik. Oh ya, Katolik. sebelumnya iya saya Katolik di baptisnya, cuman saya pelayanannya di Protestan. Mm-mm. Sebelumnya saya mau nanya, Romo biasanya live jam berapa aja ya? Biasanya akhir pekan tidak live, tapi biar sudah. Sekitar 8.45, 8.30 pagi. Malam pagi saya di sini, malam Berarti kalau sampai. di US jam berapa ya? 8.45 atau Sekarang jam Setengah berapa di 9 situ? malam. sekarang jam Biasanya 12.36 siang. Berarti kalian jam 9.30. setengah 10. Ya, setengah Oh, 10 setengah malam. 10 pagi ya? Ya, Berarti kita sama sehari. tadi, kita sama. Sama. Saya di Kolombia. Enggak, maksudnya di US-nya berarti kan 9.30 pagi. 9.30, Oh saya iya. 8.30 pagi di sini. Tiap hari ya live-nya. Sebenarnya kecuali akhir pekan. Akhir pekan berarti Senin, Selasa, Rabu gitu buka ya? Kalau Senin libur, jadi tidak juga sebenarnya. Tapi ya Selasa, biasanya Rabu. jam-jam seperti itu. 8.30 atau 9 pagi waktu Indonesia, waktu Kolombia, antara 9.30 sampai dengan kalau antara mulainya sih 9.30 di US ya. 9.30 sampai dengan 10 pagi di US. Di mana di Washington atau Aku Pennsylvania. di Pennsylvania. Oke. Iya. Ya, jadi engkau lebih mudah kan malam, kita malam kan? Iya, pagi juga. Iya sih, lebih enak malam sih. Lebih banyak malam karena pagi kalian kerja dan lain sebagainya. Mungkin yang pertanyaan tadi Romo mau dilurusin. Yang dimaksud dia tuh mungkin indulgensi yang dijual belikan itu loh, yang jadi tesisnya Luther. Nah itu yang maksud dia pertanyaan tadi. Ya, sedangkan tesis aslinya Nah, Luther di cuman dalam aku tesis. pertanyaan aku mau nanya. Ya. Ya, Ya, lanjutin nggak apa-apa. Romo. sosial. Ya, di dalam tesis Ya lanjutin yang tadi 71 tesis Luther. sangat jelas bahwa Luther menulis bilang gini, barang siapa menentang indulgensi kepausan, anatema dia. Luther tidak pernah menentang indulgensi. Ini jadi persoalan besar. Oh jadi Kalau sebenarnya terjadi- penjualan indulgensi itu nggak ada ya? Nggak ada, itu kan beberapa yang kong kalingkong di Wittenberg waktu itu kan. Ada beberapa keluarga digunakan untuk itu. Sejarahnya seperti itu. Oke. Bukan Pertanyaan gereja aku, universal. nah, Di mana? Makanya ketika kita tanya kita nenek moyang, kapan? Gitu, oke. Nah, pertanyaan aku Romo tentang apokrifa. Tentang hidup Yesus dari umur 12 sampai 30. Itu kan nggak dituliskan. Terus Romo pernah nyinggung di live-nya tuh. Kalau itu tuh ada di apokrifa. Cuman kenapa tidak dikanonkan ya? Ya, karena ingat bahwa apokrifa adalah tulisan yang mempunyai pesan teologis, pesan iman, tetapi tidak mempunyai berapa kriteria. Contohnya harus diarahkan kepada sumber apostolik. Ada kedekatan apostolik atau sumber yang bersentuhan langsung dengan para rasul. Karena itu apokrifa di sini banyak sekali. Ansosial. Ini apokrifa, spesial apokrifa. Bisa mengerti? Berarti itu bisa dikatakan benar atau cuman sebatas palsu atau gimana ya Romo? Aku belum nangkap sih. Iya. Saya bisa mengerti apokrifa dalam pengertian apa. Makanya sekarang kita harus mengerti apokrifa. Tulisan-tulisan yang bisa membantu kita untuk memahami iman kita. Kenapa di pause? Oh ya, dia hilang sendiri mungkin. Di sejarah kehidupan kita, sejarah untuk mengetahui semuanya. Tetapi yang kau ingat, bahwa tidak semua ditulis di dalam kitab ini. Yohanes 21 ayat 25 mengatakan secara jelas, kalau semuanya tentang Yesus harus dituliskan, maka tidak ada satupun buku yang bisa memuatnya. Ini jadi persoalan besar. Tetapi ketika kita bertanya, di manakah Yesus 18 tahun? Kita bisa menganalisa dari kitab suci. Sekarang kita buktikan bagaimana kita menganalisanya. Oke. Ingat bahwa
ketika Yesus umur berapa tahun dia hilang di bait suci? Indri bantu di Lukas 2. Ketika dia umur berapa tahun? Anista, Ansosial, 12 tahun. 12 ya. Terima kasih. Sekarang, ketika dia umur berapa tahun, dia muncul kembali kepada dunia publik. 30. Oke, sekarang Lukas 2 penting sekali. Dan Lukas 3, bantu dulu Indri, 3 ayat 23. Yesus berumur berapa ketika dia muncul kembali? Ketika Yesus memulai pekerjaannya, ia berumur kira-kira 30 tahun dan menurut anggapan orang, ia adalah anak Yusuf. Sudah. Kata kuncinya sudah ada. Ya. Data terakhir dari Lukas sebelum 30 adalah Yesus berusia 12 12 tahun. tahun. Di dalam Lukas 2. Tetapi sekarang kita buktikan mereka pulang ke ke Nazaret. Yesus buat apa di sana? Di dalam Lukas 2 Indri ayat 51. Ya. Lalu Terima kasih, ia Pak. pulang bersama-sama mereka ke Nazaret dan ia tetap hidup dalam asuhan mereka. Tahan dulu. Ia tetap hidup dalam asuhan mereka. Pertanyaan saya untuk Ansosial, apakah diasuh dalam waktu mereka pulang dan hari itu diasuh? Hidup dalam asuhan artinya butuh proses waktu atau tidak? Butuh ya. Oke, sekarang analisa kalimat berikut. Dan ia tetap hidup dalam asuhan mereka dan ibunya menyimpan semua perkara itu di dalam hatinya. Lanjut. Dan Yesus makin bertambah besar Garis dan bawahi. bertambah. Kata makin bertambah besar. Iya. Mereka ada di mana kalau itu Ansosial? Di Nazaret. Oh, Nazaret ya. Iya, Yesus makin, tidak mungkin dia tidur tadi malam besok langsung besar kan? Ansosial. Ya, betul. Proses waktu, maka di situ digunakan, baca kembali Indri, Yesus apa? Dan Yesus makin bertambah besar dan bertambah hikmatnya dan besarnya. Dan Besar, lihat. Bertambah besar, bertambah hikmat, dan besarnya. Artinya, proses waktu atau tidak di situ? Proses waktu. Itu butuh proses waktu. Jadi di dalam, kalau kita mau analisa di situ berarti di dalam senggang 18 tahun itu Yesus berada di dalam proses pertumbuhan menjadi besar. Sangat jelas. Makanya di kitab suci itu Lukas menyimpulkan bahwa makin bertambah besar, makin bertambah hikmat dan makin besar. Sangat. Oh yang Vina bilang proses manusiawi sangat jelas. Bahwa besok saya tidak dari umur 12 besok saya langsung 30. Ya berarti, nah Romo balik ke apokrif tadi. Yang diklaim sama Katolik dari umur 12 sampai 30 sesuai yang apokrifnya sesuai itu apokrif yang mana ya? Yang Gospel of Thomas yang tentang dia bisa bikin apa? Ada beberapa, makanya saya akan baca di Yes, sini. ya. Aku tertarik sama itu. Coba yang mana coba Romo? Oke, Yang ini emang penting benar sekali ya. Yang diklaim sama Katolik benar gitu loh. Ya, Apokrifnya. apokrifnya banyak sekali ya. Oke, ada berapa deh Apokrif. Romo boleh? Oke, yang sekarang kita langsung ke namanya Apokrifa de la Infancia. Oh, de la Apokrif Infancia. de la Infancia, masa kanak-kanak. Yang pertama kita bisa temukan di situ Injil Pseudo Thomas, Injil Arab dari masa kanak-kanak, Yes. sejarah Yosef tukang kayu, Injil Armenian dari kanak-kanak Yesus. Itu dia omongannya tentang apokrif dari infansianya Yesus, masa kanak-kanaknya Yesus saja. Ada 5 di situ. Ini penting sekali ya, macam Kejadiannya kayak gimana Romo boleh nggak di-share Ya. gitu? Ya, di-share dikit kejadian tentang Yesus ketika masih kecil. Karena yang aku baca dari Gospel of Thomas itu Tuhan Yesus dia bisa buat orang mati, dia bisa bikin burung dari tanah. Terus ada Ya, itu orang kan- yang apa itu sih kan namanya juga. kayak dari kecil dia udah pinter banget.
Ya, itu kan namanya menceritakan sejarah kanak-kanak seseorang seperti apa. Karena tanpa meninggalkan dia sebagai Allah. Allah itu Iya, betul. Nah, itu masuk benar ke nggak sih, Yesus Romo? bukan ketika dia umur 30 tahun. Sejak kecil memang dia sudah Betul, ada. setuju. Sebab itu Ya. anak yang akan kau lahirkan Betul, akan dia udah disebut ajaib. kudus, anak Allah. Yes. Dalam proses perjalanan seperti itu. Karena di situ, ini dalam bahasa Spanyol, ini bagaimana nih? Aduh, boleh Romo dikit dong, Romo. Tapi saya mau makan Agak siang nggak nih apa-apa ya, ke Romo ya. sosial. Saya harus baca Aduh, link satu-satu. ya udah. Tahu. Oke. Romo kapan lagi? Coba jam berapa startnya? Biar Hari nanti saya bisa Selasa, langsung hari Selasa. dari lebih awal. Hari Selasa. Selasa ya. Ah. Oke, 9.30 ya. 9:30 di sana. Oke, deh, Bagus satu ya lagi Romo, sosial. boleh nggak? Ini singkat. Ya. Ya, kalau Ini saya harus sedikit aja, baca, sedikit doang kita harus baca pertanyaan saya. Injil ini masalah Injil. Injil Ya, masa kanak-kanak Oke, Yesus. satu ini. lagi deh, itu panjang. Saya anjurkan satu, Siap. Ansosial. Dikit aja. Ansosial, engkau cari Apa? bukunya Paus Benedictus ke-16. Kanak-kanak Paus Yesus. Benedictus ke-16. Tolong cari bukunya. Anak-anak Yesus. Nah. Bahasa Inggrisnya ada nggak yang versi bahasa Inggris? Ada. Karena aku di US. Ya, ada. Insan, dia punya buku judul apa dalam bahasa Inggris? Aduh, bantu dulu teman-teman. Saya hanya tahu bahasa Mandarin. Engkau bahasa Ya udah ini. deh, nanti aku cari deh, aku cari sendiri deh. Masa Bisa- kanak-kanak bisa- Yesus bisa- ada Kanak-kanak Infansia judulnya Yesus. kanak-kanak ya. Bukunya. Oke. Bukunya Ya, ini nih. aku The takutnya Infant of nanti kalau Jesus nyari Christ. sendiri Itu takutnya di bawah. nggak sesuai. Itu tuh, di Jesus typing itu, Gimana? itu apa? The Infant of Jesus Christ. Oke. Itu bukunya. Itu ingat bahwa Oke. Paus Benedictus. Satu lagi Romo, singkat sudah. aja. Iya. Paus Benedictus adalah paus yang memiliki 8 doktoral. Itu teolog. 8 doktoral. Iya. Paus Benedictus, oke? 8. Doktornya ada 8, oke? Kita ini kecil-kecil Dokter kalau baru. berbanding dengan Paus Benedictus. Maka saya anjurkan buku itu untuk mengerti masa Yesus, masa kecil Yesus, oke? Silakan, Ansosial. Satu lagi, ini untuk penafsiran aja, pasti singkat sih. Kita boleh nggak sih sebenarnya memonetisasi konten yang sifatnya berbuat kebaikan? Tahu nggak sih Romo, kayak memamerkan kebaikan kita, terus kita dapat lebih banyak dari YouTube. Karena kan setahu saya, Tuhan Yesus kan bilangnya, ketika kita memberi, nggak boleh ada yang tahu dong gitu loh. Nah, menurut Romo sendiri sebagai Katolik, kita tuh penafsirannya seperti apa dari perspektif Katolik? Boleh Kalau atau engkau- tidak? engkau- Contoh nih, misalkan saya bikin konten mengeksploitasi kemiskinan orang, ya, gitu loh. Gimana? Oke. Apa penting sekali? Pertanyaan saya di sini. Pertanyaan saya, ketika engkau melakukannya itu dengan sebuah intensi, misi, supaya membangkitkan kesadaran kemanusiaan untuk orang lain, terpujilah engkau. Tetapi ketika engkau membuatnya itu hanya untuk kepentingan dirimu, dipertanyakan. Kenapa? Itu masuk dalam dosa. Yakobus 4 ayat 17 mengatakan, kalau saya tahu saya bisa berbuat baik dan saya tidak buat, saya berdosa. Jadi, jika seorang tahu bagaimana ia harus berbuat baik, tetapi ia tidak melakukannya, ia berdosa. Ansosial. Kalau engkau tahu bahwa engkau bisa berbuat baik untuk banyak orang di situ, dan engkau tidak mau melakukannya, engkau berdosa. Ya pertanyaannya, Romo, boleh direkam nggak? Diduitin, dimonetisasi. Dan untuk siapa? Buat kepentingan Perbuatan pribadi. baik itu untuk siapa? Di manakah engkau ketika aku lapar? Di manakah engkau ketika aku telanjang? Matius 25. Di manakah engkau ketika aku di penjara? Engkau buat untuk siapa? Makanya saya banyak kali omong di sini, teman-teman yang rekam live, saya punya pengajaran dan naikkan ke YouTube. Saya selalu bertanya kepada mereka, ketika kalian monetisasikan itu, kalian sudah bawa kepada anak yatim piatu? Kalian sudah bawa kepada para janda? Kalian sudah kunjung beli sabun atau bawa ke penjara untuk mereka yang ada di sana? Kita langsung ambil contoh ya. Bang Dedi itu Islam atau Katolik, saudaraku?
gubernur Jawa Barat. Oh, Muslim, ya. Muslim, iya. Engkau pernah nonton konten-kontennya? Pernah Dia buat apa? bantu orang. Dan pernah dia ditanya, kenapa harus konten kan engkau bantu orang? Dia jawabannya sangat singkat. Dia bilang begini, saya hanya ingin membantu orang untuk melahirkan kesadaran kemanusiaan untuk bantu orang lain. Berarti sifatnya subjektif dong ya Romo ya. Berarti kan penafsirannya pun personal. Kita nggak tahu isi hati manusia itu balik lagi ke masing-masing berarti ya. Makanya saya pertanyaan kepada kita semua yang buat konten itu, untuk siapa kita buat konten? Misi apa yang kau bisa buat sebagai orang Katolik di situ? Oke, cuman bagusnya menurut Romo, kalau kita bantu orang, bagusnya disebarin biar semua orang tahu dengan tujuan tadi memberikan kesadaran kepada yang lain, atau jangan sampai ada yang tahu kita nolong orang. Ada yang dikata, di sini ada konten namanya Camilo Cifuentes. Dia tidak pernah menunjukkan mukanya. Oh, iya. Dia bantu semua pedagang kaki lima. Contohnya nih, harga satu gorengan itu 1.000 rupiah. Dia bilang, berilah saya, contohnya 100 gorengan, artinya 100.000. Dia kasih 5 juta. Supaya orang itu bisa beli gerobak, beli apa, tanpa menunjukkan mukanya. Tidak pernah Camilo Cifuentes, anak muda Kolombia, menunjukkan mukanya. Bangun orang puluh rumah, tapi orang tidak pernah tahu siapakah dia. I see. Oke. Oke deh, Romo, thank you ya. Engkau bisa mengerti sekarang, ansosial buatlah tanpa harus orang tahu. Saya kagum Camilo Cifuentes, sekitar umur mungkin 24-25 tahun. Bangun rumah, beli kasih yang pedagang kaki lima, yang anak muda, yang hamburges, apa semua itu. Beli kasih hadiah motor, tapi dia melakukan investigasi dulu. Ansosial, ini penting sekali. Apakah kalau beri ini sungguh dibutuhkan atau tidak? Iya. Supaya yang kau beri jangan percuma. Begitu saudaraku. Saya Kolombia karena jam 6.30 sore, sebentar jam 7.30 waktu Pennsylvania. Oke, jadi begitu ya. Buat banyak tanpa harus keluar di video. Oke, thank you Romo. Saya kagum si Camilo Cifuentes. Banyak orang yang mau keluar di video kan? Betul. Tapi kau bisa buat tanpa harus keluar. Shooting mereka, bantu mereka tanpa engkau harus keluar, tanpa engkau harus dipuji. Thank you Romo ya. See you Tuesday berarti ya. Oke. Oke, di Selasa. Yo, semangat ya. Yo. Semangat. Yo. Bukan bukan menyamar ya. Itu akunnya orang muda. Ya, semua orang mau tahu mukanya siapa. Susah. Tidak pernah tahu mukanya seperti apa.